Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau house tour di kediaman aku yang temanya ini adalah rumah minimalis. Nah, jadi ini adalah tampak depan dari rumah aku. Jadi di rumah aku ini kebetulan ukuran tanahnya itu adalah 10 kali 12 meter. Nah, untuk desainnya sendiri sebenarnya nggak pakai desain, ini cuma konsep-konsep yang ada di kepala aja. Dan aku ngecat rumah ini dengan warna nuansa coklat. Nah, untuk jendela aku emang sengaja bikin bukaannya itu yang melebar ke samping ya, supaya udara yang masuk itu jauh lebih banyak. Nah, untuk di depan rumah ini aku pakai keramik karena kemarin itu aku pakai cat tapi ternyata catnya pada mengelupas, akhirnya aku kasih keramik. Nah, untuk di bagian rumah yang di sebelah sini itu aku pakai cordak ya, jadi ke atas. Jadi terlihat lebih tinggi padahal sebenarnya tidak setinggi itu. Oke, ini adalah untuk tampak depannya. Untuk jendela itu sama, semua aku pakai bukaan yang ke samping karena menurut aku jadi bisa lebih lebar gitu, lebih banyak angin yang masuk. Nah, ini juga untuk di depan rumah ini aku pakai keramik karena bawaan dari developernya itu kayak cat kotak-kotak gitu ya, maksudnya disekat kotak-kotak dicat tapi pada mengelupas, akhirnya aku akalin pakai keramik aja. Nah, terus untuk halaman rumah ini aku emang sengaja bikin lebar dan besar. Untuk pagarnya juga emang aku tembok tinggi seperti ini. Nah, untuk halaman ini aku pakai keramik motif batu alam ya, dan emang sengaja lebih luas supaya pada saat anak main itu jauh lebih enak gitu mainnya. Oke, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat-lihat ke dalam rumah. Tapi sebelum itu aku mau kasih lihat dulu. Di sini aku ada custom ya untuk kotak token listrik. Di situ aku custom biar nggak basah kalau misalnya hujan. Oke, untuk di dalam rumah ini pertama kali pada saat masuk ke dalam rumah itu akan disambut dengan area ruang keluarga, atau aku biasa sebut ini sih area santai, karena di sini kita bisa santai-santai sambil ngobrol sambil mandangin akuarium. Nah, jadi untuk temboknya di situ aku cuma pakai wallpaper ya untuk sedikit bidang itu, dan di sini cuma dikasih karpet aja sama ada bantal. Nah, untuk temboknya karena ini tuh bawaan cat dari developer, aku belum pernah cat lagi ya, bawaannya itu putih dan sudah mulai mengelupas, akhirnya aku akalin, aku pakai wall foam aja, terus aku juga kasih list bordernya, jadi nggak perlu dicat ulang. Ini aku cuma perlu untuk tutupin aja, aku cover pakai wall foam. Dan ini catnya sih emang dari sananya ya udah warna putih, aku belum pernah ganti-ganti cat. Nah, jadi di sini itu untuk mempercantik, di sini kita pakainya aquascape karena suami aku juga hobi ikan. Jadi ini untuk menambah kesan cantik sih, kesan seger gitu ya, karena di area ruang keluarga ini emang minim banget, minim barang. Jadi ini aja sih yang bisa dipercantik, sama mungkin dikasih hiasan-hiasan dinding sedikit, sama ada foto-foto juga. Jadi untuk area ruang keluarga seperti ini di rumah aku. Next, sekarang kita beralih ke ruang tamu. Nah, untuk ruang tamu di sini aku pilihnya pakai kursi merah hitam. Untuk dindingnya itu ada sebagian aku kasih wallpaper coklat dan putih. Sebenarnya untuk yang putih itu adalah wallpaper, cuma karena dia mirip warna tembok jadi nggak kelihatan seperti wallpaper. Dan di rumah aku juga sebenarnya nggak ada konsep-konsep ya, jadi bisa dibilang ini rumahnya warna-warni. Di area ruang tamu ini lebih ke coklat, merah, dan hitam. Simple aja sih, di sebelah sini aku kasih hiasan dinding sama ada stiker gitu. Jadi emang nggak terlalu banyak aksen-aksen juga untuk di ruang tamu, cuma aku tambahin karpet sama ada bunga hias. Nah, untuk di
Pemandangan yang di depan ini ada jam dinding, terus ada tulisan Arab, sama ada ambalan juga aku kasih foto-foto, dan di dindingnya juga ada aku kasih foto-foto keluarga. Nah, paling ini di sini kita tambahin ada paludarium atau akuarium juga, tapi lebih ke batu-batuan. Jadi ini suaranya adem banget. Jadi untuk di ambalan ini aku isi sama foto-foto keluarga aja. Nggak banyak sih ya, cuma ada 6 buah foto supaya nggak terlalu sepi untuk di area ruang tamunya. Lanjut, sekarang kita beralih ke kamar utama. Jadi ini adalah kamar tidur kita ya. Untuk ukurannya ya idealnya ukuran kamar perumahan. Jadi cuma kotak aja, dan untuk di kamar ini aku lebih ke nuansa biru. Sebenarnya emang nggak pernah dikonsep, tapi tiba-tiba aja kemarin itu pengen beli wallpaper warna biru. Jadi di kamar itu sebenarnya lebih banyak warna-warna biru dan coklat. Cuman ini karpet juga ada ungunya ya. Nah, untuk di kamar aku itu nggak banyak barang sih, cuma ada TV, ada standing hanger, ada cermin, ada nakas juga, ada kasur dan lemari. Jadi nggak terlalu banyak barang sih di kamar. Kamar minimalis aja gitu ya. Nah, di sini juga ada foto anak aku waktu masih bayi. Udah deh, untuk di kamar seperti ini aja. Oke, dari kamar sekarang kita menuju ke dapur. Jadi untuk dapur ini adalah tambahan. Untuk dapur itu ditambah sendiri karena bawaan dari perumahan itu nggak sampai dapur ya. Jadi cuma sampai kamar dan toilet aja. Nah, untuk dapur di sini aku pakai ada cermin, 3 buah cermin ini cuma aksesoris aja untuk memperluas. Dan untuk atapnya itu emang sengaja dibuat miring biar ada seninya gitu. Dan untuk nuansa dapur aku tuh lebih ke kuning putih, tapi kuningnya itu kayak kuning yang mustard gitu. Nah, di sini ada meja makan ini bisa dilipat atau biasa disebut meja dinding. Jadi kalau misalnya lagi nggak digunakan bisa dilipat. Nah, untuk di dapur ini sendiri aku lebih menekankan ke kitchen set karena dapurnya itu sempit, jadi aku lebih banyak pakai lemari untuk nyimpan-nyimpan barang. Dan supaya dapurnya juga terlihat lebih cantik, aku tambahin lampu LED sesuai ukuran lemari ya. Ini sepanjang kurang lebih 3 meter, jadi ada lampu LED-nya gitu. Nah, untuk di bawah sink juga aku kasih gorden biar lebih rapi. Terus untuk wadah bumbu di sini aku pakai ambalan aja supaya bumbunya juga berbaris dengan rapi. Jadi untuk dapur aku memang lebih banyak pakai lemari juga. Jadi ada lemari kitchen set di atas, di lemari kompor. Terus juga ada lemari ini adalah lemari lama yang aku modifikasi, aku tambahin pakai skotlet warna kuning dan putih. Nah, jadi ini dapur aku, ini langsung menuju pintu samping ya. Jadi pintu samping itu bukaannya langsung ke dapur, jadi sirkulasi udaranya insya Allah baik. Dari dapur sekarang aku menuju ke kamar anak. Nah, untuk kamar anak ini juga sebenarnya baru jadi ya, baru selesai. Cukup lama sih, udah 1 tahun gitu selesainya. Cuman memang belum difungsikan sebagai kamar anak karena belum dipakai tidur. Anak aku juga masih kecil, jadi masih tidur bertiga, makanya kasurnya juga masih pakai kasur lesehan. Nah, untuk sementara fungsi dari kamar ini adalah untuk taruh-taruh mainannya anak aku dulu. Dan untuk desainnya memang sengaja dibuat memanjang supaya lebih gampang untuk naruh-naruh mainan. Nah, untuk di plafon ini emang sengaja kita modelnya itu seperti dek kapal, jadi memang menurun dan kita kasih lampu-lampu.
Nah, seperti ini ya guys untuk penampakan kamar anak aku yang belum difungsikan sebagai kamar tidur. Jadi masih sebagai kamar untuk simpan-simpan mainan aja. Oke, sekarang aku mau menuju ke kamar mandi. Jadi kamar mandi itu persis banget di depan atau bersebelahan sama dapur, makanya ini aku kasih gorden. Sebenarnya ada pintu, tapi menurut aku jadi lebih memudahkan kalau misalnya pakai gorden aja. Dan untuk kamar mandi ini nuansanya lebih ke biru dan itu adalah bawaan dari developernya. Paling di sini aku cuma tambahkan ada wall foam di atasnya karena dulu temboknya itu mengelupas. Jadi aku tambahin wall foam aja. Nah, untuk memperluas ruangan di sini aku tambahin beberapa cermin supaya kamar mandinya itu nggak terlalu terlihat sempit. Oke, yang terakhir di sini adalah laundry room. Nah, untuk laundry room ini adalah sisa lahan yang aku manfaatkan sebagai tempat laundry room. Jadi bentuknya itu seperti lorong. Tapi di sini masih jadi ruangan multifungsi karena ada akuarium, ada juga rak sepatu, tempat helm dan lain-lain. Nah, ini untuk ukuran tanahnya itu sekitar 1,2 meter ya, tapi dia mengerucut jadi menyempit. Ke arah mesin cuci itu dia menyempit, mungkin bisa dibilang ke arah mesin cuci itu kurang lebih 1 meter. Dan di situ aku manfaatin buat naruh mesin cuci. Terus di atasnya itu aku buat pakai atap transparan dan ada tralis juga, tapi di situ tralisnya bisa dibuat untuk jemuran juga. Jadi double fungsi ya. Nah, di sini juga tempat aku simpan kursi anak, kursi di motor gitu. Ada pel-pelan juga, terus ada juga rak untuk taruh cat sama taruh keset dan lap. Jadi masih jadi ruangan yang multifungsi gitu. Nah, ini adalah penampakan untuk laundry room aku. Yang penting ada ruangan gitu ya untuk jemur-jemur baju pada saat hujan supaya tetap bisa kering walaupun nggak jemur di luar. Jadi ini tuh bisa banget dimanfaatin, jadi nggak cuma sebagai tralis, juga bisa digunakan sebagai jemuran. Oke guys, segitu aja house tour aku, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Thank you for watching, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.